Baik jemaah sekalian, kita awali majelis kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah subuh yang Allah muliakan, mudah-mudahan dengan niat kita yang benar semata-mata karena Allah, mudah-mudahan kita tercatat orang-orang yang sholat semalam penuh. Amin. Dengan niat yang benar, mudah-mudahan kita tercatat dosa-dosa kita terampuni. Jamaah sekalian, hari ini kita sudah memasuki hari ke-20 di bulan Syawal. Syawal dengan April selisih sehari. Hari ini 19 April bertepatan 20 Syawal. 10 hari lagi 29 Syawal kita sudah masuk bulan yang paling panjang. Dalam Islam itu ada istilah bulan yang paling panjang. Bulan apa yang paling panjang? Bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 90 hari. Bulan di mana kita tidak boleh berbuat dosa di dalamnya. Kenapa? Karena orang yang berbuat dosa di bulan-bulan haram, dosanya dilipat gandakan. Lebih berat sebenarnya dari bulan Ramadan. Pasca Ramadan tidak sedikit masjid yang teriak, fa'ainal muslimun, fa'ainal muslimun. Al-Quran menangis, Quran juga berteriak, fa'ainal muslimun. Habis sholat rata-rata orang ngaji di masjid. Sekarang pada tidak ada lagi. Masya Allah. Apalagi hari ini weekend long. Masya Allah. Benar-benar dia. Hari libur juga di masjid. Masya Allah. Tapi tidak usah khawatir. Kalau yang rajin baca Al-Quran, tidak pernah meninggalkan saf awal, ya, ketika dia safar, pahala ngajinya, pahala sholatnya berjalan terus. Masya Allah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, para ulama memang berbeda pendapat memandang bulan Syawal ini. Syawal ada yang mengartikan bimakna al-irtifa. Al-irtifa artinya bulan Allah mengangkat derajat orang beriman. Kenapa? Karena selama Ramadan luar biasa ibadahnya.
Maka ketika dia masuk bulan Syawal, al-irtifa, semuanya naik. Makanya coba kita lihat di hari raya Idul Fitri, hampir kita tidak mendapati orang yang bermaksiat. Kenapa? Semuanya lulus dari Ramadan. Ya. Antum mungkin di bulan lain mikir ngasih bantuan ke kerabat, ke saudara. Tapi kalau di bulan Syawal, semua hati begitu lapang. Masya Allah. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Kata ulama, Ramadan juga Syawal juga bermakna ibtidaul khair. Ibtidaul khair. Apa? Permulaan semua kebaikan. Jadi kalau antum pingin memulai menata usaha, mulailah di bulan Syawal. Antum pingin renovasi rumah, mulailah di bulan Syawal. Jangan Ramadan mengganggu ibadah tetangga antum. Masya Allah. Jadi kalau ada yang ngejar Syawal supaya rumah beres, salah. Justru Syawal itu ibtidaul khair. Ya, memperbaiki hubungan dengan kerabat dimulai dari bulan Syawal. Memulai usaha baru dimulai di bulan Syawal. Ya, antum nikah lagi dimulailah di bulan Syawal. Nah, itu dia. Ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu. Ada. Masya Allah. Itu dia. Nah, yang ketiga ini yang berat dari makna Syawal. Apa arti Syawal? Ada juga ulama yang mengartikan Syawal adalah bimana istimroriyah. Bulan kontinu kita melanjutkan amal-amal soleh kita di bulan Ramadan. Persoalannya, fakta menunjukkan justru di bulan Syawal terjadi apa itu? Degradasi. Tidak sedikit tahajud makin lepas, solat sering masbuk, qobliyah boro-boro, begitu Masya Allah. Mata tidak lagi menahan. Hei. Dosa paling banyak kita hari ini tidak merasa dosa melihat wanita di HP yang tidak berhijab. Hati-hati antum. Seluruh tadarus antum, tarawih antum, tahajud antum tuh hilang karena apa? Antum memandang wanita-wanita yang tidak berhijab di HP antum, di TikTok, di video, itu kemudian seakan-akan itu bukan dosa. Nah, itu dia. Kata Ali bin Abi Thalib, perbedaan orang yang jahil, orang yang bodoh dengan orang yang alim. Orang yang bodoh, jahil, memandang dosa itu seperti memandang lalat di hidungnya, diliatin gitu. Tapi orang yang alim memandang dosa seperti melihat bukit tinggi di depannya. Ini kalau kebalik bukit ini, habis saya. Gitu. Hati-hati, jangan kau habiskan pahalamu dengan gara-gara ini. Apa ini? Setan gepeng. Ini dia. Kau baca ini, boleh Ustadz saya lihat video, boleh, tapi hati-hati video yang dikirim tuh perempuannya berhijab apa tidak. Ustadz berhijab, cuma wanitanya cantik. Hati-hati, Masya Allah. Ya. Nah, pagi ini sedikit berbagi bagaimana para ulama mengambil kesimpulan setelah kita melaksanakan ibadah yang panjang. Yang paling berat adalah menjaga konsistensi, kontinu suatu amal itu sendiri. Makanya Nabi memberi standar, amal yang paling Allah cintai adalah dawamuhu laukana inqalla. Amal yang paling Allah cintai itu adalah dawam, kontinunya, walaupun hanya sedikit. Masya Allah. Antum Ramadan 3 kali khatam. Sekarang baca Quran. Aduh. Bro, gak baca Quran lagi. Kemarin 3 kali khatam Ustaz. Masya Allah. Sama dengan orang yang pulang dari haji. Bro, gak ke masjid.
Saya sekali ke Masjidil Haram Ustadz 100.000 kali. Ngapain ke Al-Hidayah? Masya Allah. Pulang dari haji dia nggak ke masjid lagi. Nah ini orang yang gagal paham. Baik jamaah sekalian, mari pertama kita buka Quran surat Hud. Surat 11 ayat 112 dan 113. Saya kasih pengantar dulu. Surat apa ini? Surat Hud. Ya, yang punya HP silakan buka. Surat Hud ayat surat ke-11 ayat 112 113. Ya bagus, bangga baca bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man takama'aka wa la tadgha. Innahu bima ta'maluna basir. Wala tarkanu ilal ladina dhalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsurun. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, saya beri pengantar sedikit. Ini surat apa? Surat Hud. Ayatnya 112, 113. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari sekian banyak ayat Allah yang pernah Allah turunkan kepada Nabi, inilah ayat yang paling berat. Bukan berapa kilo beratnya, karena setelah ayat ini turun, ada sahabat yang teriak, bukan cuma satu, ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul. Kata Nabi, ada apa dengan kalian? Kata mereka, ya Rasul, rambutmu ya Rasul. Nabi itu rambutnya hitam berkilau. Ya, tapi ketika ayat ini turun, muncul beberapa uban di kepala, di rambut beliau. Masya Allah. Berarti ini agak serius ini baca ayat ini. Tandain. Kenapa? Ya, karena ayat ini ayat perintah. Perintah apa? Fastaqim. Antum selama ini dengar kata istiqomah, ini bentuknya fi'il amar. Fastaqim. Tetaplah engkau Muhammad berada di atas jalan yang benar. Ya Allah. Istiqomah itu tetap berada di atas jalan yang benar, sebagaimana kami perintahkan kepadamu. Untuk tetap berada di atas jalan yang benar tidak mudah. Bahkan di ayat yang lain Allah gambarkan ada orang yang beriman kafir, akhirnya Allah tambahkan kekafirannya. Nah, itulah paling bahaya. Innal ladzina amanu summa kafaru, summa amanu, summa kafaru. Maka kemudian Allah tambahkan kekafirannya. Nauzubillah min dzalik. Nah, Bapak-bapak sekalian, kata Allah, wa man taba ma'aka, bersama dengan orang-orang yang taubat denganmu. Baru Allah mengingatkan kepada kita,
Wala tarkanu, jangan pernah kamu condong, jangan dukung, apalagi follow. Jangan condong, ngedukung nggak mungkin. Condong saja terhadap orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Imam At-Tabari dalam tafsir beliau At-Tabari berkata, tidak ada orang yang lebih zalim kecuali orang-orang yang berkata Isa putra Allah dan Uzair putra Allah. Berarti siapa mereka? Nasrani dan Yahudi. Itu kalau mendefinisikan zalim, karena tidak ada kezaliman yang lebih besar kecuali kemusyrikan. Gitu Pak. Makanya nggak boleh antum follow orang Nasrani. Kena antum ini. Memang Ustadz nggak boleh. Apa sebabnya? Fatamassakumun nar, api neraka bakal menyentuhmu. Bro, yang nyentuh itu bukan sekedar truk. Yang nyentuh antum tuh api neraka. Apa penjelasannya? Api neraka menyentuh jempolmu, otakmu mendidih. Makanya kita harus punya sikap yang tegas. Wala tarkanu, jangan pernah kamu condong, boro-boro follow, condong saja, nggak boleh. Begitu. Makanya ketika saya ditanya, Ustadz cenderung Messi apa Ronaldo? Ronaldo. Tapi kan dia non muslim, tapi dia bela Palestina. Takbir. Kelihatan antum tidak setuju, kelihatan. Periksa rekeningnya. Ya. Tiap bulan miliaran uang Ronaldo dikirimkan kepada Palestina. Dan dia berkata, saya bela Palestina. Masya Allah. Rasanya kita malu Pak. Ya. Itu orang baca Fatihahnya udah finish. Nggak tahu taksin sama Ustadz siapa itu. Masya Allah. Fatihahnya udah finish. Surat Li'ilafi Quraisyin sudah finish. Beberapa surat pendek sudah finish. Ya. Pemilik klub meminta dia menikahi istrinya yang sekarang dengan nikah yang sah. Karena sebagian orang menganggap mereka masih hidup belum dalam pernikahan yang sah. Wah, luar biasa. Kita doakan semoga dapat hidayah. Masya Allah. Semoga satu waktu Ronaldo datang di Masjid Al-Hidayah. Masya Allah. Kenapa? Menyelesaikan hutang Masjid Al-Hidayah. Masya Allah. Udah gak punya hutang? Allah, gak mau berhutang lagi? Gak mau? Tobat? Masya Allah. Menyelesaikan beban yang belum selesai. Masya Allah. Jadi Bapak-Bapak, memang tidak mudah untuk istiqomah. Antum tuh Ramadan tiap hari 1 juz tuh paling kurang. Tapi setelah Syawal, berat Ustaz, Masya Allah. Ngaji setengah jam aja udah berat Ustaz. Ya. Nah ini dia. Di masjid saya masih ada 5-6 orang tuh habis sholat mereka masih duduk ngaji. Wah mantap ini. Jadi Pak, masjid yang paling berkah itu selama 24 jam tidak putus ada orang ibadah di masjid. Nah itu masjid paling berkah. Maka cuman ada di Masjidil Haram. Di Haram tuh nggak putus orang ibadah 24 jam. Betul? Di kita ini sebentar habis ngaji tutup masjid ini. Peluang semua orang. Masya Allah. Ya. Jadi masjid itu Pak harusnya tidak putus ada orang ibadah. Masing-masing ibadah. Pertanyaannya Ustadz, gimana para ulama itu bisa istiqomah? Nah, kita sedikit masuk ke fokus tema ini. Secara umum, kalau pingin tidak putus istiqomah, satu, ini nomor satu ini, tidak bisa ditawar. Apa itu?
jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Masya Allah. Jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Semua orang yang tidak istiqomah karena ilmunya terputus. Majelis ilmu itu disamakan oleh Rasulullah seperti taman-taman surga. Ini Pak, taman surga di dunia cuma ada 3. Satu, raudhah. Itu butuh di atas 29 juta itu Pak, Masya Allah. Tapi sekarang udah nggak bisa, karena udah ditutup. Umroh terakhir ya udah ditutup. Jamaah terakhir umroh tanggal 29 April sudah harus balik. Karena semua yang pakai visa umroh akan dipulangkan. Karena tahun ini lebih ketat pengawasan pemerintah Saudi. Yang tidak punya tasreh haji pasti akan dipulangkan. Lebih ketat. Sekarang tidak ada lagi orang yang berangkat umroh, sudah ditutup. 29 April terakhir jamaah umroh ada di Saudi. Yang pakai visa umroh akan dipulangkan. Nah, bapak-bapak jamaah sekalian, taman surga di dunia cuma 3. Satu, raudhah. Raudhah. Kemarin ada jamaah kita yang baru pulang. Dia umroh Ramadan. Berapa lama di raudhah? Ustadz, saya didorong-dorong, akhirnya dari maghrib sampai tarawih Ustadz. Masya Allah. Luar biasa itu. Buka puasa kamu di mana? Buka puasa sebelum di raudhah. Pas selesai buka puasa mau maghrib saya didorong ke masuk Ustadz. Masya Allah. Duduk di mana? Paling depan sebelah kiri. Ada tiang di situ kau baca. Ada Ustadz. Tiang apa namanya? Saya cuma bisa baca bahasa Arab kecil. Aisyah. Itulah tempat paling utama di raudhah. Tiang Aisyah. Disitulah Nabi SAW sholat. Masya Allah. Ya, raudhah. 2, taman surga itu di mana? Taman surga yang kedua adalah kuburan orang-orang soleh. Maka tidak sedikit kalau ada orang meninggal, kalau dia sayang pada orang meninggal ini, dia tahu ini orang soleh, maka di antara doa orang-orang kepada yang soleh itu, Allahumma ja'al qabrahu Allahumma ja'al qabraha raudatun min riyadatil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburannya bagian daripada taman-taman surga. Pernah dengar kisah viral di Timur Tengah? Di Timur Tengah ada satu kuburan, itu dikhususkan untuk tuan guru. Masyarakat awam tidak dikuburkan di situ. Semua para pengajar, ustadz-ustadz dikuburkan di situ. Marbotnya, kuncennya itu ada 2, anak muda 2. Tiba-tiba ada serombongan, mungkin nggak sampai 10 orang, 8-9 orang. Ada ibu-ibu, mereka membawa jenazah, masuk di situ, ditahan oleh si kuncen itu. Tunggu, maaf ibu, ini siapa? Ini khusus kuburan para tuan guru, para syekh. Si ibu ini tidak menjawab. Mereka terus berjalan. Dan anehnya si kuncen ini tidak bisa menolak. Jadi kuburan di situ itu sudah ada lubang. Jadi kalau ada orang yang meninggal tiba-tiba, tinggal dibuka lubangnya dan bisa dimasukkan ke lahat. Nah, itu kuburan yang istilahnya sudah sangat tersedia. Jadi lubangnya sudah diatur, semuanya sudah disiapkan. Jadi kalau ada mayit, nggak lama itu masukin, tutup. Dan entah kenapa si kuncen ini nurut aja. Si ibu tetap berjalan mencari tempat kuburan anaknya. Dan si kuncen itu kemudian menyusul sambil kemudian menerima jenazah itu dan mereka memasukkan ke dalam
kubur, dan biasa kubur itu harus ada lahat, tiang lubang yang agak menjorok ke arah kiblat untuk dimasukkan. Ketika sang kuncen memasukkan jenazah ini dengan 2 orang, dia pingsan. Kenapa? Sampai selesai kuburan itu mereka angkat dia masih pingsan. Ya, dikubur normal. 2 orang di sampingnya tidak pingsan, maka jenazah itu dikuburkan normal. Selesai pingsan, orang tanya, kenapa kamu pingsan? Bagaimana saya tidak pingsan? Tadi ketika saya memasukkan jenazah itu, terbuka lubang di lahat itu, dan saya belum pernah melihat keindahan yang lebih indah dari tempat itu. Itu seperti taman-taman yang indah. Masya Allah. Si kuncen ini bertanya kepada ibu itu, ini anakmu? Iya. Apa amalnya? Dia penuntut ilmu dan hafal Quran. Masya Allah. Itu Pak. Jadi taman surga yang kedua di dunia adalah orang soleh yang meninggal, maka kuburannya menjadi bagian taman-taman surga. Sebulan berikutnya si ibu itu datang lagi dengan jumlah yang sama. Dan kejadiannya seperti semula. Si kuncen itu yang pingsan, 2 orang di sampingnya tidak pingsan. 2 orang itu tidak diperintahkan untuk melihat itu. Ketika ditanya, bangun, apa yang terjadi? Seperti mayat yang sebelumnya. Itu siapa? Ini kakaknya. Oh, yang pertama itu adiknya. Ini apa pekerjaannya? Dia pencari kayu. Tapi semua hasil pencarian kayunya dia jual untuk membiayai adiknya yang belajar. Ternyata kakaknya yang membiayai adiknya ketika dimasukkan ke dalam lahat, itu pun terlihat di seberangnya. Apa? Taman yang sangat indah. Viral di Timur Tengah. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, menuntut ilmu ini jangan ditinggal Pak. Jadi taman surga di dunia itu apa? Raudhah. 2, kuburan orang-orang soleh. Ya, kuburannya seperti taman-taman surga. Nah yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga adalah majelis ilmu. Di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah. Min raudhatul jannah. Makanya masjid kita yang di belakang itu, di green apa itu? Siapa ini namanya? Siapa? Alia. Masjid kita di belakang apa namanya? Raudatul Jannah. Masya Allah. Itu. Semoga saja semua kita ketika meninggal, kuburan kita menjadi bagian taman-taman surga. Masya Allah. Antum nggak perlu taman di depan rumah antum. Nih kita depan ini Masya Allah dibuat ini. Kenapa Masjid Darul Jannah bikin seperti ini? Mudah-mudahan kuburan antum lebih indah dari ini. Ini mah nggak ada mawar di sini Masya Allah. Sebab kalau ada mawar imam nggak khusyuk ngeliatin mawar melulu, ya. Apalagi yang mawar hidup, Masya Allah bahaya, Masya Allah. Kalau pingin apa kata Nabi? Pingin bahagia di dunia, nggak bisa. Nuntut ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa pingin bahagia di dunia? Dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau pingin bahagia di akhirat, dengan ilmu. Wa man aradahuma. Siapa yang ingin bahagia keduanya? Fa'alaihi bil ilmi. Maka baginya wajib menuntut ilmu. Kerja ada pensiun. Kerja ada pensiun. Aktivitas apapun ada pensiun. Kecuali menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat. Yang insya Allah jadi taman-taman surga. Masya Allah. Bapak-bapak sekali-sekali kalau ada orang meninggal, turun. Menjadi salah satu dari 3 orang atau 2 orang yang memasukkan jenazah
ke liang lahat. Begitu. Ya. Dan antum tahan lama. Siapa tahu ada kejadian antum pingsan. Masya Allah. Tapi jangan sampai nggak bangun. Nanti antum dimasukin juga ke liang lahat. Masya Allah. Semoga satu waktu kita bisa ada kejadian itu. Ya. Ayah saya waktu akan dikuburkan, jenazah tidak bisa dibawa dengan ambulans. Kenapa? Anak muda tidak mengizinkan. Udah kayak di Palestina. Jenazahnya terpaksa dari tangan ke tangan. Sampai di kuburan, kami keluarga angkat tangan. Sudah ada 3 orang berjubah, janggutnya panjang. Saya tanya, saya ngomong pakai bahasa Arab, "Afwan ya Syekh, ini orang tua kami." Kata mereka, "Izinkan kami yang menguburkannya." Masya Allah. Kaget juga saya ini. Masya Allah. Mereka tuh Pak, jubah putih, janggut panjang. Mereka sudah berdiri di dalam kubur. Jenazah belum ada, mereka sudah di situ. Kata orang, "Pak Ustadz, mereka tuh jenazah belum ada, sudah ada di situ. Kami datang, mereka sudah di situ." Allahu Akbar. Itu jenazah orang tua saya dimasukkan ke liang lahat oleh orang-orang jubah putih itu. Masya Allah. Gitu Pak. Ya. Jadi nomor 1, jangan tinggalkan menuntut ilmu. Nomor 2, biar amal kita istiqomah. Jadi kenapa menuntut ilmu itu penting? Karena Allah sendiri yang mengingatkan lewat lisan Nabi Muhammad. Apa? Wa may yuridillaha khairan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, Allah jadikan dia paham agama. Maka nggak boleh kita nggak paham agama dengan baik. Belajar. Karena itulah kata kunci kita jadi orang yang baik, yang istiqomah. Ya. Nomor 2, istiqomah tergantung siapa temanmu, di mana lingkunganmu. Bapak-bapak, nggak usah jauh-jauh Pak. Seseorang itu kata Nabi tergantung temannya. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, Abu Daud, banyak banget hadis ini. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'adini khalilihi. Al-mar'u ma'adini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyangdur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah salah satu di antara kalian dengan siapa kamu berkawan. Nah, Ustadz, bagaimana menilai diri kita? Sekarang ini canggih, pakai ini. Gak usah nanya sama Meta, siapakah Yasir Ali Puto? Sekali-sekali coba tanya. Ya, sekali-sekali tanya. Sekarang orang Barat makin banyak meninggalkan agama lamanya gara-gara Meta juga. Kayak kemarin yang viral. Apa itu? Bagaimana pendapat orang Islam tentang Isa, Yesus? Jawabannya, kata orang-orang Islam, Isa berada di surga. Sekarang dia balik. Bagaimana pendapat orang-orang Yahudi tentang Isa, Yesus? Menurut orang Yahudi, Yesus di neraka. Sekarang itu aplikasi apa namanya, IE itu membuat orang, kan mereka sekarang nggak percaya. Coba percaya itu Pak, wah habis. Pokoknya semua dalil tentang Islam dibenarkan oleh Meta. Nah, kalau antum pingin menilai diri antum, sekali-sekali boleh nanya, ya, siapa Yasir Ali Puto? Apakah selamat di akhirat? Boleh itu, Masya Allah. Bapak-bapak, rekam digital kita ada.
Kalau pingin tahu status kita, antum buka handphone, buka history. Coba antum lihat apa yang paling sering antum tonton. Itulah diri antum. Kalau TikTok yang paling sering antum tonton, TikTok apa? Ceramah apa video-video pendek itu? Hati-hati. Diri antum tuh apa yang antum baca. Diri kita itu apa yang kita nonton. Itulah diri kita. Maka jangan habiskan waktumu sekedar nonton di depan HP, tapi bukan ceramah, bukan kajian. Ya. Memang kalau ceramah pendek banyak orang suka, tapi sekali duduk dengar ceramah itu lebih dari setengah jam, bosan. Tidak sedikit yang skip, betul? Orang Indonesia itu kalau baca tinggi, ya, tapi skipnya juga lebih tinggi, masya Allah. Ini saya nggak suka Ustadz ini singgung-singgung, dia lebih cepatin, masya Allah. Makanya ceramah seperti ini dipilih. Kalau pingin subscribe Al Hidayah besar, dipilih mana ceramah potongan Ustadz yang itu dilihat, kemudian itu yang di-share. Kalau ceramah panjang begini, coba lihat Al Hidayah berapa orang nonton, 11, 18, karena terlalu panjang ceramahnya di-share. Gitu. Saya ceramah terpanjang saya, ceramah pendek saya, itu sudah ditonton 1,2 miliar. Ceramah yang mana itu Ustaz? Kemarin saya sholat di masjid alumni, ada sahabat sholat, ada orang datang, dia peluk saya. Ustaz, saya baru ketemu Ustaz, saya mau minta ridhonya. Kenapa? Ini Ustaz, video Ustaz saya robah, saya share kepada keluarga. Jadi lebaran kumpul keluarga, foto keluarga, kumpul keluarga semua. Berapa bersaudara kalian? 14. Hah? Berapa ibu? 1 ibu Ustaz. Masya Allah. 14 bersaudara. Masih ada semua. Masih Ustaz. Masya Allah. Kumpul mereka. Nah, foto keluarga, videonya Ustaz Yasir. Tentang apa? Tentang jangan pernah melupakan saudaramu. Jika ayahmu, kuburan ayahmu kau buka, ada air mata yang menetes di matanya. Masya Allah. Itu sudah 1,2 miliar yang nonton Pak. Pegawai pajak sudah datang ke saya. Pak Ustadz, ini Ustadz dapat berapa ini? Loh, Masya Allah. Kang Dedi Mulyadi, Bapak Aing saja itu Pak. Itu udah nggak ngambil gaji gubernur itu Pak. Dari YouTube-nya aja tiap bulan paling kecil 185 juta. Paling kecil itu. Sekarang sudah diangka sampai 1,6 M. Ya, bayangin itu Pak. Pegawai pajak sudah datang. Pak Ustadz, saya bilang bro, sampai sekarang saya nggak tahu tuh video itu siapa yang ngambil. Siapa yang bikin. Ditelusuri sama teman-teman. Oh itu ceramah Ustadz di Bandara Angkasa Pura. Saya punya jadwal ceramah di Bandara Angkasa Pura sebulan sekali. Senin pertama. Itu pertama sekali saya ceramah di situ. Tapi yang nyebarinnya itu Ustadz seorang wanita. Ustadz mau ketemu? Enggak. Masya Allah. Bahaya juga itu. Coba bisa bayangkan. Jadi bapak-bapak, lingkungan itu pengaruh. Almar'u ma'adini kholilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Masya Allah. Seseorang itu tergantung agama temannya. Perhatikan apa yang kau baca, itulah dirimu. Perhatikan apa yang kau nonton, itulah dirimu. Perhatikan kau suka kongko-kongko dengan siapa, itulah dirimu. Karena seseorang itu tergantung agama teman-temannya. Masya Allah. Yang ketiga, yang pertama apa tadi? Jangan tinggalkan majelis ilmu. 2, bagus. Pengajian di sini Lebaran hari Senin. Pengajiannya berikutnya langsung pengajian, nggak putus, nggak ada hari libur.
Kan minggu berikutnya, Sabtu Minggu langsung pengajian. Mantap, keren. Karena ada yang lain masih libur Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada putus itu sudah. Ya. Jangan tinggalkan majelis ilmu. 2, perhatikan lingkungan teman-temanmu. Yang ketiga, kalau pingin istiqomah, sibukkan dirimu dengan semua ketaatan. Manusia cuma 2. Kalau kau tidak disibukkan dengan ketaatan, kau akan disibukkan dengan kemaksiatan. Saya sering bilang, Pak, kalau nggak sibuk di masjid, sibuk di RT, sibuk di RW, sibuk di keluarga. Jadikan dirimu bermanfaat. Nilai dirimu bukan kau profesor, nilai dirimu bukan kau doktor, nilai dirimu bukan kau magister, nilai dirimu bukan kau kepala dinas, bukan kau dirjen, bukan. Kau boleh dirjen, kau boleh profesor di kampus, di kantor. Tapi kalau di RT, di RW kau tidak punya peran, kau bukan siapa-siapa. Minimal kalau diundang halal bihalal di komplek hadir. Jangan sampai ada profesor, ada doktor, ada dirjen, ada kepala kantor, ada kepala dinas, tapi lingkungan tidak merasa ada orang penting di itu. Pak wali kota kita tinggal di sebuah perumahan, diprotes oleh warga di depan orang banyak. Pak wali, kita ini bangga punya Pak wali kota, tapi ini jalan lingkungan hancur, kayaknya seperti nggak punya wali kota. Merah wajah Pak wali. Tapi yang ngomong gitu senior, diam juga Pak wali. Masya Allah. Pak, nilai diri kita itu tergantung ketaatan yang kita lakukan. Nilai dirimu bukan tahajudmu. Nilai dirimu bukan sekedar tadarusmu. Nilai diri kita tergantung seberapa banyak lingkungan di sekitar kita merasakan manfaat keberadaanmu. Tanyakan Pak, datang temuin RT. RT, kira-kira apa ini yang saya bisa bantu Pak RT? Kata Pak RT, Pak jangan yang macam-macam dulu. Yuran dah lunas belum? Itu dia, Masya Allah. Ini jangan-jangan Idul Fitri berbahagia, Lebaran minal aidin wal faizin, yuran RT belum bayar. Ya Allah. Udah gitu pengurus DKM lagi. Aduh ya Allah. Yuran RT udah lunas sampai April. Alam tak, Masya Allah. Kemarin saya ceramah pengajian pernikahan pas RW. Ini Pak RW Ustaz. Oh tunggu, kalau gitu Pak RW, ini yang mau nikah yuran RT RW aman? Oh aman Pak Ustaz. Masya Allah. Saya langsung tuding di depan muka sekalian. Pak, sibukkan dirimu dengan ketaatan. Orang yang sibuk dengan ketaatan, maka dia akan jauh dari maksiat. Orang yang tidak tersibukkan dengan ketaatan, dekat dengan maksiat. Itu kata kuncinya. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang bisa disibukkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima, sungguh dia telah memperoleh keberuntungan yang paling besar. Itu dia Pak. Sibukkan dirimu dengan berbagai ketaatan. Kalau tidak bermanfaat secara individu, maka bermanfaatlah kepada tetangga dan masyarakat. Anfa'uhum khairun nas, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling terasa manfaatnya bagi manusia yang lain. Yang keempat, percepat sedikit Ustaz. Masya Allah. Nikmat-nikmat aja. Namanya syuruk tuh awal duha. Awal duha itu sampai jam 7. Solatnya cuma 2 rakaat. Tapi pahalanya seperti haji dan umroh. Nggak boleh ada bilang habis waktu syuruk. Itu yang nggak paham agama itu. Syuruk itu awal duha namanya. Sampai jam 7. Ya, solatnya cuma 2 rakaat. Nanti di atas jam 8 ada duha berikutnya. Duha normal. Itu dari 4 sampai 12. Ya, sampai jam berapa tuh Ustaz? Sampai jam 11. Jadi ini duha awal, ya. Sabar aja dulu. Gitu. Ini yang lain sudah ganti gaya, udah beginilah, udah lihat jam.
Kalau mau pulang, pulang aja gitu. Antum kan ninggalin taman surga. Ini taman surga ini, Masya Allah. Antum pengen lihat taman yang lain, itu ada kencing anjing situ. Nah, gitu. Ya, yang berikut nomor 4. Nomor 1, jangan tinggalkan majelis ilmu. 2, perhatikan lingkungan temanmu. 3, sibukkan dirimu dengan berbagai ketaatan. Yang keempat, nah ini dia, perhatikan tujuan hidupmu. Kadang-kadang perlu juga Pak kita duduk sedikit, apa tujuan hidupmu? Halo, apa tujuan hidup kita? Pak, hidup ini bukan tempat tinggal. Hidup ini tempat kita meninggal. Hidup bukan untuk hidup, hidup untuk yang maha hidup. Kematian bukan akhir segalanya. Kematian justru awal dari segalanya. Jangan tertipu Pak. Siapa yang pernah naik gunung? Halo? Ada yang suka naik gunung? Pak Agus pernah naik gunung? Gunung yang mana? Pernah. Sekarang Merapi lagi itu, Semeru lagi ditutup sekarang ya. Naik gunung itu Pak, kalau tujuannya puncak, dia tidak akan pernah mengeluh dengan capeknya, susahnya pendakian. Kenapa? Karena dia akan merasakan, apalagi kalau kita sampai di Mahameru itu. Dulu saya bertekad, sebelum 50 tahun saya akan ajak anak naik gunung. Ternyata ketika 50 tahun, Masya Allah, susah ngajak itu anak. Pak, pahami tujuanmu. Kalau kau tujuan puncak, kau tidak akan anggap capek, tebalnya semak-semak. Itu kalau mendekati puncak, makin banyak yang berlumut. Dahannya semua lumut semua. Wah, berarti sudah mau dekat ini. Makin tidak ada pohon, makin dekat ke puncak. Tinggal akar. Wah, Masya Allah. Itu kalau sampai di puncak Pak, Masya Allah. Jangan kau habiskan energi, effortmu hanya untuk hidup di dunia. Jangan. Tujuan kita akhirat, tujuan kita surga. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya kalau dapat ujian, sabar. Dapat nikmat, syukur. Apapun yang terjadi pada dirimu, ridho. Itu aja. Sabar, syukur, ridho. Kenapa? Karena yang kau inginkan bukan apa-apa. Akhirat, kampung akhirat itulah tujuan kita. Ini fase keberapa dunia ini Pak? Dalam perjalanan. Fase keberapa ini? 3. Alam ruh. Coba. Alam ruh. Berikut rahim. Berikut dunia. Berikut kubur, barzah. Berikut kiamat. Kiamat dulu ya, kiamat. Berikut masyhar, dikumpulkan ya. Berikut apa berikutnya ya? Mizan, ditimbang amal kita, hisab dulu, baru mizan. Habis mizan apalagi Ustadz? Selesai mizan ya, syafaat dulu. Syafaat. Setelah mizan kan ketahuan gitu, kita plus apa minus. Baru berikut syafaat. Baru berikut sirat. Masya Allah. Baru yang terakhir 2. Surga atau neraka. Na'udzubillah ya Allah. Jadi jangan kau habiskan energimu di dunia ini. Pak. Makanan apa yang bertahan lama ketika melewati tenggorokan? Ada. Duh, enak banget tuh kacang hijau. Ya, kacang hijau dibanggakan, Masya Allah. Ya Allah Ustadz, pizzanya enak. Pizza itu Pak, cuma enak di mata sampai di kerongkongan. Melewati kerongkongan, pizza tidak lebih enak daripada oncom. Berapa lama pakaian baru bertahan? Ya, sekali pakai bekas. Tuh Ustadz ceramah selalu jubah putih ya, kagak ada yang lain.
Itu dulu kan Ustadz Abdul Somad tersinggung gara-gara itu tuh. Tiap kali ceramah, koko putih, celana hitam. Udah kayak mahasiswa baru. Masya Allah. Nggak ada pakaian mahal bertahan. Sekali pakai, bekas. Itulah sebabnya lemari ibu penuh baju ibu. Lemari bapak penuh baju ibu. Masya Allah. Kenapa? Karena istri kita itu tidak mau pakai baju bekas. Baru terus. Itulah beban hidup kita. Masya Allah. Mah, itu kan masih ada baju itu udah pernah pakai. Nanti kata orang itu lagi. La haula wala quwata illa billah. Bapak pulang dari masjid, coba masuk ke rumah, perhatikan lemari istrimu. Masya Allah. Tapi ini udah nggak bisa dipakai ayah. Kenapa? Kan dulu aku biola ayah, sekarang aku rebana. La haula wala quwata illa billah. Ya, bapak-bapak, hati-hati ini. Jangan tertipu. Berapa lama seorang suami bisa bertahan di atas perut istrinya? Ya, udah tua-tua begini juga. Selesai, Masya Allah. Pak, nggak ada yang abadi. Nggak ada yang abadi. Kenikmatan itu berat. Makanya kenapa Nabi SAW didatangin Umar. Ya Rasul, bukankah ada kami? Karena Nabi pernah 3 hari berturut-turut dapurnya tidak mengebul. Dan Nabi tidak WA di grup. Enggak. Umar yang pertama tahu. Kenapa? Karena Umar persis sholat di belakang Nabi. Ketika Nabi ruku, ketika Nabi sujud, kruk. Selesai sholat, Umar langsung taruh tangannya di atas paha. Ya Rasul, madabika. Ada apa denganmu ya Rasul? Nabi ambil tangan Umar, taruh di perutnya. Pas pegang, Allahu Akbar, nangis. Kenapa? Batu yang Nabi ikatkan di perutnya. Umar, sudah 3 hari Aisyah tidak masak. Masya Allah. Ya, itulah kehidupan dunia, Pak. Rasulullah sampai level begitu. Makanya kata Musa, ya Muhammad, kalau ibadah kami lebih banyak darimu. Kalau penderitaan kami lebih banyak darimu. Tapi dalam bab yang satu ini tak ada nabi dan rasul yang bisa melebihimu. Apa itu? Karena nabi ya kalau malam hari tidak pernah menyimpan satu barang pun di rumahnya. Masya Allah. Termasuk Ramadan. Di kita coba bapak lihat tuh. Pak, takjil yang bapak beli waktu Ramadan masih ada di kulkas. Masya Allah. Saking banyaknya takjil itu bapak simpan. Bagi Pak. Ya Allah. Itu dunia semuanya. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Yang paling terakhir, Masya Allah. Untung Ustadz yang paling terakhir, Masya Allah. Yang kelima, jangan tinggalkan doa-doa berikut ini. Apa doa istiqomah yang paling utama? Al-Imran ayat 8. Gak usah buka Quran, kalian hafal. Cuma kalian gak tahu di surat apa ini. Ya, apa Al-Imran ayat 8? Al-Imran ayat 8. Biasanya yang mau tawaf wada baca doa ini. Mana yang pernah umroh? Apakah tidak diajarkan oleh pembimbingmu baca doa ini ketika tawaf wada? Wah, harus umroh lagi antum, Masya Allah. Tapi sama Ustadz Yasir. Rabbana la tuzi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pak, siapa yang mau berangkat haji? Ada? Harus ada pembekalan ini jamaah haji ini. Ya Allah, ya Allah. Itu jumroh Aqabah. Selesai jumroh Aqabah bisa tahallul. Nah, setelah itu ada jumrah ula, wusta, kubro. Pada hari ke-13 bulan haji, ketika akan jumroh terakhir itu, Pak, Bapak ngambil sebelah kiri posisi. Di sini jamarat, Bapak sebelah kiri. Karena kalau sebelah kiri selesai sunnahnya habis melempar doa. Dan doa itu diharapkan bisa melihat Ka'bah. Kalau sebelah kiri kelihatan Ka'bah. Doa yang dibaca di situ, Pak. Terakhir jumroh, Rabbana, ya Tuhan kami,
La tuzi qulubana, jangan engkau palingkan kami ya Allah, jangan engkau palingkan kami. Setelah kau berikan petunjuk kepada kami, jangan kau palingkan kami setelah kami tadarus sekian kali khatam. Jangan kau palingkan kami setiap malam kami tahajud. Jangan kau palingkan kami setiap pagi kami duha. Jangan kau palingkan kami setiap hari kami berinfak. Jangan kau palingkan kami setelah kami memaafkan. Jangan kau palingkan kami setelah kau beri hidayah. Doa panjang-panjang di situ. Jangan kau palingkan anak kami setelah Idul Fitri ini ya Allah. Buat dia lebih menghormati bundanya. Buat dia lebih menyayangi saudaranya. Buat dia lebih mencintai kakek neneknya. Pak, panjangkan doa ini. Rabbana la tuzi qulubana ba'da idh hadaitana. Tak cukup Ustaz. Wahab lana min ladunka rahmah. Anugerahkan kepada kami rahmatmu. Rahmat yang mana ini? Rahmat yang mana ini? Kata ulama, rahmat yang di sini adalah rahmat yang memantaskan kamu masuk ke dalam surga. Kau masuk surga bukan karena tadarusmu, bukan tahajudmu, bukan infakmu, tapi setiap orang yang masuk surga karena rahmat Allah. Doa ini nggak dibaca rugi. Wahab lana min ladunka rahmah ya Allah. Anugerahkan pada kami rahmatmu. Rahmat yang membuat engkau memasukkan kami ke dalam surga. Innaka antal wahhab. Karena sungguh engkau maha pemberi. Masya Allah. Al-Imran ayat 8. Jangan tinggalkan doa ini. Doa Nabi ada Ustaz. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'ati. Atau ada orang yang pulang dari haji, maka dia merubah doa iftitahnya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Jauhkanlah aku ya Allah dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Masya Allah. Ya, Bapak-bapak, mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Engkau yang membolak-balikan hati kami, hati putra-putri kami, hati pasangan-pasangan kami, hati sahabat-sahabat kami. Teguhkan hati kami ya Allah dalam agama dan ketaatan kepadamu. Jangan kau palingkan kami setelah kami bertadarus ya Allah. Jangan kau palingkan kami setelah kami terbiasa berinfak ya Allah. Jangan kau palingkan kami setelah kami mampu menjaga lisan kami. Jaga ya Allah keistiqomahan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkan diri kami dari kejahatan kami, dosa kami, sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat ya Allah. Faghfir lana dzunubana wa israfana fi kulli amrina. Ampuni dosa-dosa kami dan sifat yang kadang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Kami terkadang ngobrol terlalu lebih, tidur terlalu lebih, jalan-jalan terlalu lebih, makan terlalu lebih. Allahumma ya Allah, ampuni sikap berlebih-lebihan dalam urusan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muafiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.